Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Gimana hari ini? Semuanya sehat? Oke, sangat luar biasa. Untuk menyemangati hari ini, kita biasa SMK harus kita dengan zat-zat. Oke, SMK Bisa. SMK Bisa. Untuk hari ini semuanya masuk ya? Ada yang tidak masuk? Oke, Khairul? Iya, Pak. Ya. Robianto? Betul, Pak. Hasan? Betul. Ternyata hanya satu saja yang hari ini tidak masuk. Hari ini kita akan belajar mengenai silinder blok. Dari pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari, ada yang masih ingat? Oke, Mas Robianto? Ya, Pak. Untuk fungsi dari kepala silinder adalah sebagai tempat pembakaran dan sebagai tempat mekanisme katup. Ya, luar biasa. Materi yang akan kita sampaikan mengenai silinder blok yaitu untuk kompetensi intinya, yaitu memahami, menerapkan, menganalisa dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual. Adapun untuk kompetensi dasar, di sini yang pertama yaitu menganalisa gangguan pada silinder blok dan kelengkapannya. Untuk tujuannya, siswa dapat memeriksa kerusakan blok silinder dan kelengkapan sesuai dengan SOP. Yang kedua, siswa dapat mendeteksi letak kerusakan. Untuk peralatan, yang pertama yaitu satu set kunci pas, satu set kunci ring, kunci shock, dan silinder burgi. Keselamatan kerja, peserta mekanik tidak boleh bekerja sembarangan atau asal bekerja, yaitu harus memakai pakaian kelengkapan yang memenuhi persyaratan dengan bengkel. Adapun blok silinder nanti yang akan kita bongkar atau yang akan kita pelajari, komponennya sebenarnya lebih sedikit dari pelajaran kemarin. Di sini ada 5. Satu, blok silinder itu sendiri, kemudian pengunci pen piston, dan ring piston. Komponen dari blok silinder yang pertama itu blok silinder sendiri. Terus di sini ada piston, ring piston ada 3, ring piston komponen 1, 2, dan ring oli, kemudian ada pen. Setelah jenengan nanti sudah dibongkar, sudah dideteksi dari komponen tadi, kemudian kita harus pasang kembali. Kita harus rakit kembali. Kalau rakit, adapun perakitannya, di sini terakhir kita nanti pasang mesin ke rangka, tapi sebelumnya kepala silinder sama mekanisme katup baru sudah terpasang semuanya. Oke. Setelah nanti dengan mengetahui materi yang kita berikan, nanti jenengan harus berdiskusi. Yaitu yang pertama, motor berasa putih. Apa yang terjadi kerusakan pada di sini? Kemudian motor kompresinya rendah. Mungkin dari siswa sudah ada gambaran sebelum nanti kita bahas secara detail. Ada? Saya, Pak. Ya. Untuk kemungkinan motor berasa putih yaitu ring piston yang aus sehingga oli masuk ke ruang bakar. Oke, sangat luar biasa. Silakan dari 2 analisa temanmu tadi, mungkin Anda harus beneran kembangkan, didiskusikan. Silakan masing-masing membentuk 2 kelompok. Silakan. Oke, agar lebih terarah untuk diskusi, ini LKPD sudah saya siapkan, nanti bisa dikerjakan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai blok silinder. Blok silinder adalah tempat untuk piston naik turun guna menghasilkan tenaga melalui proses pembakaran di dalamnya. Komponen dari blok silinder yaitu yang pertama piston sebagai penerima tekanan hasil pembakaran campuran gas, yang kedua ring piston yang terdiri dari 3 bagian yaitu ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 yang fungsinya sama menjaga kompresi mesin agar dapat menghasilkan daya ledak. Kemudian ring oli sebagai penjaga agar oli tidak masuk ke ruang bakar. 3 pen piston penghubung antara piston dengan batang piston. 4 batang piston penghubung piston ke poros engkol. 5 poros engkol mengubah gerak naik turun piston.
mengenai studi kasus motor berasap putih, yaitu disebabkan oleh piston aus. Jika ring piston aus sudah dipastikan oli akan merembes masuk ke ruang bakar sehingga akan terbakar bersama bahan bakar pada saat pembakaran dan merubah menjadi asap putih yang keluar dari knalpot. Kemudian mengenai tenaga motor rendah, sama seperti motor berasap hitam, yaitu ring piston aus yang menyebabkan knalpot berasap putih sehingga mengakibatkan tenaga motor rendah atau kompresi yang terlalu rendah. Demikian yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa penyebab kerusakan pada piston? Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua. Saya Pak, Ya. penyebab hilangnya tenaga mesin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya akan saya diskusikan dengan kelompok kami. Penyebab kerusakan pada piston. Rusaknya piston dapat diakibatkan 1. Overheat, 2. Kehabisan oli. Penyebab hilangnya tenaga mesin. Kemungkinan terjadi keausan pada poros engkol dan menyebabkan batang piston terkunci sehingga menyebabkan piston tidak bekerja dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang blok silinder. Blok silinder merupakan base part atau komponen inti mesin yang digunakan untuk menopang semua bagian inti mesin seperti piston, kepala silinder, oil pan, dan poros engkol. Komponen dan fungsi yang ada pada bagian blok silinder. 1. Piston menerima tekanan hasil pembakaran samurai gas. 2. Ring piston mempunyai 3 bagian, yaitu ring kompresi 1 2 yang berfungsi menjaga operasi mesin agar dapat menghasilkan daya ledak. Yang kedua adalah ring oli untuk menjaga agar oli tidak masuk ke ruang bakar. Ketiga, pan piston berfungsi untuk penghubung antara piston dengan batang piston. 4. Batang piston untuk menghubungkan piston ke poros engkol. Dan 5. Pengunci pan piston untuk mengunci piston. Untuk studi kasus motor yang berasap putih bisa disebabkan ring piston yang aus sehingga oli masuk ke ruang bakar dan itu terbakar bersamaan bahan bakar dan menyebabkan asap motor berwarna putih. Untuk studi kasus yang kedua, tenaga motor rendah, terjadi kerusakan pada sistem kompresi yaitu ausnya blok silinder. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya, apa penyebab terjadinya kebocoran pada blok silinder? Ada lagi? Silakan. Saya, apa yang akan terjadi jika volume oli berkurang? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai apa penyebab terjadinya kebocoran pada blok silinder. Kemungkinan terjadi kerenggangan pada packing atau gasket pada blok silinder. Kedua, apa yang akan terjadi jika volume oli berkurang? Akan terjadi kerusakan pada piston, ring piston, dan dinding blok silinder. Demikian jawaban dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi. Tadi ada yang bisa menyimpulkan mengenai blok silinder. Saya dapat menyimpulkan bahwa blok silinder sangat berperan dalam kinerja mesin, sehingga bahan blok silinder harus ringan dan tahan akan suhu tinggi. Saya Ya, silakan. menyimpulkan bahwa
pada blok silinder jangan sampai terjadi kerenggangan atau kerusakan gasket yang mengakibatkan bocornya oli pada blok silinder. Oke, sangat luar biasa. Tadi sudah ada dua kesimpulan sementara dari Khairul sama Mas Tugas. Dari mekanisme kepala silinder tersebut tidak boleh terjadi kebocoran. Karena kan dengan kebocoran akan mengakibatkan oli keluar dan menurunkan kompresi. Kalau kompresi sudah turun, sehingga performa sepeda motor akan turun, tidak bisa memaksimalkan tenaga yang dimunculkan. Jadi itu sangat luar biasa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini. Kemudian dari saya sudah memberikan soal sebagai evaluasi. Silakan untuk LKPD sudah diberikan kepada saya. Oke. Kemudian yang ada di pertanyaan yang lewat WA tadi juga sudah ada. Mana pertanyaannya? Oke. Ini jawaban yang sudah kita terima terus dari Google Form. Ini bisa kita lihat hasil dari pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dari evaluasi hari ini. Bisa kita lihat bahwa semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Oke, luar biasa. Pertemuan selanjutnya yang nanti akan kita bahas, kita akan masuk di sistem pelumas. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai masalah katok, blok dan kop silinder. Di dalamnya harus ada sistem yang sangat berpengaruh, yaitu sistem pelumas. Demikian dari saya, mungkin hari ini cukup. Untuk menutup pertemuan hari ini kita berdoa dahulu. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK